salsa hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, Bagaimana perjalanan salsa ke sini? Apakah lancar? Lancar Alhamdulillah senang. Oke. Eh, Kalau boleh kakak tahu, tadi salsa ke sini bareng dengan siapa? Tadi aku kesini bareng sama teman Kak. Kalau boleh kakak tahu, salsa saat ini sekolah SMA atau SMA? Sekarang salsa itu sekolah SMA Kak, kelas 10. Kakak mau tanya nih, sebelumnya Sasa sudah pernah melakukan sesi konseling individu belum? Untuk sesi konseling individu belum pernah sih Kak, baru kali ini. Karena Sasa belum tahu nih apa itu sesi konseling individu dan baru pertama kali melakukannya. Jadi Kak jelasin dulu ya apa itu sesi konseling individu. Jadi konseling individu adalah bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi di sini kakak sebagai konselor dan saya sebagai konseli ya. Di konseling individu juga dilandasi oleh 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga asas kesukarelawan. Jadi asas kerahasiaan itu dimana Salsa tidak perlu khawatir nih cerita yang nanti Salsa akan sampaikan itu bocor kemana-mana, karena kakak tidak akan memberitakan kemana-mana dan akan menjaga kerahasiaan dari masalah yang nanti Salsa ceritakan. Yang kedua itu ada sesi kesukarelaan, yang dimana Salsa kesini secara sukarela kan, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oke, yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana Salsa bersedia dan terbuka untuk menceritakan masalah yang Salsa sedang hadapi. Oke, sampai sini apakah Salsa sudah mengerti apa itu konseling individu? Iya Kak, saya sudah. Pertemuan kita ini dilandasi oleh waktu ya Salsa. Jadi kita akan melakukan pertemuan dengan waktu 30 sampai 40 menit saja. Dengan adanya waktu yang singkat ini, baiknya kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik Kak. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan untuk konseling individu pada hari ini. Nah, sekarang boleh nih Salsa ceritakan apa yang menjadi permasalahan yang sedang Salsa hadapi. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa kayak males gitu loh Kak kalau ngikutin pelajaran di sekolah. Padahal saya tuh di sekolah itu sekretaris, tapi saya merasa malas dan gak pengen ikut pelajaran di sekolah. Oke, Kak mau tanya nih, apa sih yang membuat Salsa jadi malas gitu di kelas? Sebenarnya aku tuh suka pelajaran di kelas, tapi kalau misalnya diberi tugas itu aku sering banget ngantuk terus lelah gitu ya Kak. Mungkin Salsa mudah lelah dan ngantuk itu karena terlalu banyak nonton film sampai malam ya. Aku juga itu suka nonton film. Oke. Eh, dengan situasi seperti itu, apa yang Salsa rasakan? Mungkin karena aku kebanyakan nonton film terus main HP gitu jadi ganggu waktu belajar aku, terus keganggu fokus juga. Jadi tuh aku tuh pengen berubah gitu, nggak main HP, nggak boleh main HP cuman nggak terlalu lama, terus jangan sampai larut malam, dan pengen kembali aktif di pelajaran. Oke, bagus sih. Kalau Salsa
Oke, jadi Salsa sudah tahu nih kekhawatiran yang Salsa sedang rasakan saat ini. Eh, Tadi kan kakak sudah mendengarkan nih permasalahan yang sudah Salsa ceritakan tadi. Kakak simpulkan sedikit ya. Jadi tadi kan Salsa mengatakan bahwasanya Salsa sering lelah dan mengantuk saat di sekolah. Padahal sebenarnya Salsa menyukai pelajaran di kelas itu. Padahal Salsa sendiri jarang sekali mengikuti kegiatan di luar sekolah. Dan di rumah juga Salsa hanya belajar dan bantu ibu juga kan, dan sering nonton film sampai larut malam. Karena Salsa sering nonton film itu, Salsa mengatakan bahwa Salsa jadi sering tidak fokus saat di kelas. Terus kakak mau tanya nih, apa yang Salsa lakukan ke depannya untuk mendukung keinginan Salsa yang ingin berubah? Aku berencana untuk mengurangi waktu main HP, juga buat nonton film. Jadi Salsa sudah tahu nih apa yang bakal Salsa lakukan ke depannya untuk berubah, yaitu dengan tidak menonton film sampai larut malam lagi ya. Oke, supaya Salsa tidak lupa nih apa yang akan Salsa lakukan ke depannya. Baik, bagaimana jika Salsa menulis di buku apa saja yang akan Salsa lakukan ke depannya, dan nanti supaya bisa diketahui oleh kakak juga. Kenapa ditulis di buku ya? Supaya Salsa tidak lupa nih dengan rencana yang tadi Salsa sudah katakan. Jadi Salsa bisa berpedoman dengan apa yang nantinya Salsa akan tulis gitu. Apakah Salsa bersedia? Iya. Oke, silahkan Salsa tulis di buku. Sekarang Salsa bisa menulis rencana apa saja yang ingin Salsa lakukan. Bagus. Sekarang buku ini silahkan Salsa bawa, dan setiap Salsa ingin melakukan sesuatu, Salsa bisa lihat di buku ini dan diterapkan ya apa yang ada di buku ini. Silahkan Salsa. Terima kasih Kak. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menerapkan sistem reward dan punishment. Apakah Salsa bersedia? Reward dan punishment itu maksudnya gimana ya?
Oke, jadi reward dan punishment itu maksudnya ketika Salsa berhasil menghadapi diri sendiri dengan sesuatu yang Salsa suka. Akan tetapi jika sebaliknya Salsa gagal melakukannya, itu kakak akan memberi hukuman pada Salsa. Misalnya Salsa tidak boleh makan makanan kesukaan Salsa itu selama 1 minggu. Dalam kontrak ini nanti Salsa laporkan pada saya setiap kegiatan apa saja yang nantinya Salsa lakukan. Bagaimana Salsa? Apakah setuju dengan rencana yang sudah kita sepakati? Baik Kak, akan saya usahakan. Oke. Kakak pastikan Salsa bakalan mengusahakan dan melakukannya ya. Oke, kalau boleh kakak tahu, Salsa mulai kapan nih akan melakukan rencana yang tadi Salsa sudah tulis? Secepatnya Kak, mungkin besok udah bisa aku lakukan. Oke, bagus Salsa, lebih cepat lebih baik. Kakak yakin sih kalau Salsa bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan supaya masalah Salsa juga bisa segera terselesaikan. Aku akan disini dulu untuk ngelakuin apa yang aku tulis di kepala. Oke, baik. Sebelum mengakhiri sesi konseling individu pada hari ini, kakak kembali mengingatkan pada Salsa untuk mencatat hasil laporan yang sudah tadi kita sepakati. Salsa bisa melaporkan hasil catatan itu pada konseling berikutnya. Iya Kak, nanti saya bakal datang lagi untuk menyampaikan laporan terkait konseling ini. Oke, baik. Baiklah, kita cukupkan saja ya sesi konseling individu pada hari ini. Bila mana masalah Salsa belum terselesaikan, Salsa jangan sungkan ya untuk menemui kakak kembali untuk melaksanakan sesi konseling pada hari berikutnya. Baik. Oke, kakak harap semoga kedepannya Salsa ada kemajuan ya. Oke, kakak akhiri konseling pada hari ini. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.